Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini para pemirsa, kita dihebohkan dengan ceramah seorang artis, Okky Setiana Dewi. Okky ini, di backgroundnya kita dengar kan memang dia seorang artis. Lalu belakangan nyemplung menjadi ustazah. Dalam ceramah yang terakhir, rupanya dia kena batunya gitu. Karena cerita ngarang yang dibuat tentang seorang istri harus menutupi aib suaminya. Cara dia beraction itu seperti cerita sinetron. Begitu pintu diketok, tahu muka istrinya masih sembab karena suaminya marah. Dia bilang ini karena berdoa. Alasan atau cerita ngarang ini temanya yaitu digugat dia dengan tema KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam undang-undang KDRT itu adalah sebuah tindakan pidana gitu. Jadi seorang suami bisa dipenjara kalau dia melakukan KDRT terhadap istrinya. Tapi oleh Okky, cerita ini dia karang seolah-olah itu sebuah fakta. Dan kebetulan contohnya contoh yang menyeramkan. Di mana-mana orang ribut, lalu Okky cepat-cepat meminta maaf. Saya kira walaupun tujuannya baik, tapi karena tema yang dia angkat itu membiarkan atau melegalkan KDRT, di mana-mana orang menjadi marah. Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah itu selain Okky, sebetulnya ada yang paling hebat mengarang cerita-cerita fiktif. Namanya adalah Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini mungkin di era reformasi tidak ada yang melebihinya dalam cerita mengarang cerita fiktif. Bedanya adalah kalau Okky tadi ini hanya sekedar tema bagaimana seorang istri harus menutupi aib suami. Tapi oleh Yusuf Mansur, cerita fiktif ini digunakan sebagai dagangan untuk mendapatkan uang, ya. Dagangan untuk mendapatkan uang. Padahal cerita-ceritanya itu tidak ada tokohnya, tidak ada tempatnya, hanya cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana dia bersedekah. Salah satu contoh misalnya dia bercerita, tahun 2008 ada seorang anak muda, kepala keluarga yang terpaksa pulang kampung karena tidak sanggup menghadapi kerasnya hidup. Untuk membayar kontrakan saya 25.000 sebulan, ya 25.000 sebulan dia nggak sanggup. Tapi katanya 4 tahun kemudian dia mengejar-ngejar Yusuf Mansur yang menggambarkan dia sudah punya uang karena dia mengikuti ceramah Yusuf Mansur, maka kemudian hidupnya berubah hanya dalam jangka waktu 4 tahun. Dia sudah menjadi konglomerat. Di rumahnya ada mobil-mobil mahal seperti Hummer, mobil Alphard, dan lain-lain. Ketika itu dia mengejar-ngejar Yusuf Mansur untuk berterima kasih, mau bersedekah yang jumlahnya saat itu dikasih cash yaitu 1 miliar. Fantastik. Hanya dalam 4 tahun dia bisa bersedekah 1 miliar, punya rumah bagus, mobilnya banyak, tapi tidak disebutkan kerjanya apa. Di sana hanya dijelaskan dia mendengarkan ceramah Yusuf Mansur. Ini disebut dengan cerita fiktif, ngada-ngadi, ngarang. Dan nanti akan kita lihat bagaimana Yusuf Mansur pergi ke Hong Kong, mengarang cerita-cerita fiktif, seolah cerita-cerita itu benar. Kalau dengan Okky tadi tidak ada pihak yang dirugikan secara materi, kalau ini merugikan ribuan pihak yang dirugikan secara materi. Nah ini kapan mau dihentikan?
Kemudian ada usulan dari banyak media yang kita pantau agar ustadz dan ustazah itu harus dikasih sertifikat. Tapi bagi kita, saya pribadi melihat itu tentu sebuah upaya supaya tidak banyak pembohong-pembohong yang berbicara dari atas mimbar gitu. Ada sertifikat. Tapi yang lebih penting sebetulnya, ya selain sertifikat itu ada standarisasi gitu. Standar bahwa seseorang itu boleh menyampaikan pelajaran agama, ada ilmu standar ilmu gitu. Misalnya kalau sekolah, ya kita sebut minimal misalnya disepakati dia S1 dalam pelajaran Islam. Kemudian diikuti dengan penilaian-penilaian lain, lalu pihak berwenang, apakah itu Departemen Agama atau apa gitu, atau Majelis Ulama, memberikan sertifikat bahwa si A boleh menyampaikan pelajaran agama. Cuma kendalanya, ya kalau kita lihat di negara tetangga kita, ya ustadz itu kan memang harus seizin pemerintah. Ada tauliah namanya, kalau di Malaysia itu namanya tauliah. Dia mendapat honor bulanan, ya, semacam pegawai negeri lah kalau kita di sini, aparat sipil negara yang berkhidmat dalam urusan agama. Dia terkoneksi dengan mufti. Fatwa-fatwa, ya ceramah-ceramahnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Misalnya kalau kita dulu tuh ada namanya masalah SARA gitu. Nah, penceramah-penceramah ini harus tahu rambu-rambu SARA. Ya, SARA itu seperti kita tahu ya suku, agama, ras dan antar golongan. Di masalah suku dia harus bijak membicarakannya. Jangan sampai kita ini negeri yang terdiri dari ratusan suku itu mengamuk dan mengancam NKRI, itu berbahaya. Yang kedua, masalah agama. Kita ini di negara kita agama banyak, yang diakui negara saja ya ada 6 agama. Kalau agama ini dipertentangan, wah itu dampaknya di tengah masyarakat sangat dahsyat. Di sini mubaligh atau ustadz yang mau berceramah, ya dia harus lolos rambu-rambu yang diizinkan oleh pemerintah atau yang sesuai dengan undang-undang di mana dia boleh berceramah. Karena ya masalah agama itu, masalah akidah memang tidak bisa didamaikan, tapi bisa diharmoniskan, ya disampaikan dalam tempat-tempat yang khusus untuk peminat agamanya tertentu gitu. Kemudian ada masalah ras. Kan masalah ras, kita ini berbilang suku gitu. Kemudian ada juga nanti antar golongan. Jadi masalah SARA dulu di zaman Orde Baru, SARA ini ya sangat dijaga benar gitu. Melanggar SARA dia bisa masuk penjara. Nah sekarang seenaknya gitu. Kemudian yang penting juga ya, dulu kalau kita di sini ada jatah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masjid. Nah sekarang sejak era reformasi, pemerintah menyerahkan masalah ibadat dan urusan keagamaan itu kepada urusan agama masing-masing. Nah sekarang ketika pemerintah mau membuat standarisasi, ya masjid kan bukan punya pemerintah, di sini kendalanya. Musala bukan punya pemerintah. Maka yang paling mungkin itu sebelum dikasih sertifikasi, ilmunya harus distandarkan gitu. Harus ada standarisasi. Ya wawasan NKRI, mubaligh, ustazah, ustadz itu harus diberikan pemahaman yang cocok dengan kondisi sekarang gitu. Kalau ada hal-hal seperti itu, saya kira cerita-cerita di atas mimbar bukan untuk menjaring harta masyarakat, bukan untuk merampok atas nama agama, bukan pula menipu atas nama sedekah. Jadi betul-betul agama itu khalisan lillah, disampaikan ikhlas karena Allah. Jadi mudah-mudahan adanya perkembangan-perkembangan di tengah masyarakat, kita ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan semua kita akan makin memahami agama ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.